108. Pada kenyataannya, ilmu pengobatan tradisional memiliki sejarah ribuan tahun. Selama ini juga ada begitu banyak dokter TCM terkenal seperti Cui Bian, Tuo Hua, Zhong Jingsang, Shi Zhenli dan lain-lain. Ilmu pengobatan tradisional juga terbagi menjadi 8 sekte besar, seperti kelompok tipus, kelompok suplemen, kelompok dewa api, kelompok akademi dan lain-lain. Meskipun sampai saat ini peraturan setiap sekte tidak terlalu ketat, tetapi perkataan Yanwar tadi seolah sudah menampar seluruh sekte TCM. Bagi dokter TCM, perkataannya itu adalah sebuah hinaan bagi leluhur mereka. Kalian juga tidak bisa mengelak, karena kalian juga hanya bisa menganalisa penyakit melalui pengamatan, pendengaran, pertanyaan dan pemeriksaan nadi saja. Semua itu hanyalah bagian ujung kuku dari ilmu pengobatan tradisional. Pertama-tama, ilmu pengobatan tradisional yang sejati berpusat pada metafisika, yang kedua berpusat pada akupuntur. Memangnya kalian bisa melakukannya, kata Yanwar dengan nada tidak senang. Mata Jensen sekilas berkilat, meskipun Yanwar ini sangat sombong, tetapi apa yang dia katakan juga sebenarnya tidak salah. Ilmu pengobatan tradisional yang sejati selain mencakup metafisika, akupuntur, feng shui, juga mencakup ilmu bela diri kuno. Namun, zaman sekarang ini, orang yang menguasai semua ilmu ini sangatlah sedikit jumlahnya. Omong kosong. Para dokter yang hadir tetap tidak bisa menerima perkataan Yanwar. Kalau tidak terima silahkan saja, kita gunakan ilmu kedokteran kita untuk bertanding. Aku akan membuat kalian mengakui perkataanku. Yanwar tahu, dia tidak akan bisa meyakinkan mereka hanya dengan menggunakan mulutnya. Aku benar-benar ingin melihat ilmu kedokteran dari Dr. Yanwar. Semua tamu yang hadir menganggukkan kepala mereka. Mereka lalu mempersilakan dokter ternama untuk maju, salah satunya adalah Reagen. Tapi Reagen tahu ilmu kedokterannya tidak lebih tinggi dari Yanwar. Karena itu dia meminta Jensen untuk mewakili dirinya. Jensen? Marvin juga melihat Jensen, dia lalu berkata dengan nada sinis, ini adalah acara pertemuan dokter se-provinsi. Jensen, kamu hanyalah seorang dokter kecil. Siapa yang mengundangmu ke sini? Akulah yang mengundang Jensen, dia akan mewakili aula obatku, apa ada pertanyaan, kata Reagen. Wajah Marvin seketika berubah, aula obat adalah tempat yang sudah memiliki sejarah ratusan tahun, mana berani dia membantah. Di dalam hatinya Marvin merasa iri, bagaimana bisa Jensen ini didukung oleh pendukung yang kuat seperti aula obat. Aula obat. Menurutku aula obat sudah menyia-nyiakan nama baiknya. Masa sejarah ratusan tahun dari aula obat dipercayakan ke seorang bocah? Bukankah ini namanya menghancurkan nama baik sendiri? Yanwar tidak menolak usulan dari Reagen, tapi wajahnya dipenuhi oleh ekspresi tidak senang. Di kota Sernia Selatan, Yanwar mendirikan aula semi kuning. Saat berbicara mengenai aula semi kuning, ada begitu banyak orang yang mengaitkan aula semi kuning dengan aula obat, sehingga mereka memiliki banyak prasangka terhadap aula semi kuning. Bukan kamu yang menentukan apakah nama baik aula obat akan hancur atau tidak, hal ini juga bukan ditentukan olehku. Sebagai perwakilan dari aula obat, aku datang ke sini dengan penuh persiapan, coba saja kita bandingkan ilmu kedokteran kita. Jensen juga melihat Yanwar dengan tatapan tidak senang, orang ini terlalu sombong. Konyol. Yanwar mana mungkin menganggap Jensen, dia lalu berkata, boleh saja, cepat bilang, kemampuan apa yang mau dibandingkan. Kita bandingkan kemampuan akupuntur. Setelah Jensen selesai berkata-kata, situasi menjadi riuh. Meskipun ilmu pengobatan tradisional memang mencakup akupuntur, tetapi itu tidak berarti ilmu pengobatan tradisional hanya terdiri dari akupuntur saja. Di antaranya masih ada tuina, resep obat dan lain-lain. Terlebih lagi, Yanwar ini merupakan Raja Jarum, dia paling ahli dalam bidang akupuntur. Jika Jensen bertanding akupuntur dengan Yanwar, bukankah namanya cari mati? Oke, kalau aku menang, papan nama aula obat harus dicopot, lalu aku akan membawanya pulang ke kota Sernia Selatan. Ambisi Yanwar sangatlah besar, dia ingin menyatukan ilmu pengobatan tradisional di provinsi ini. Jangan mimpi. Mulin tiba-tiba berteriak. Papan nama aula obat adalah peninggalan dari leluhurnya, tidak bisa seenaknya direbut begitu saja. Mulin, kamu diam. Reagen memotong perkataan Mulin. Reagen lalu berkata kepada Yanwar, kalau memang kami terbukti kalah, aku bersedia untuk menurunkan papan nama kami, tapi bagaimana jika kamu kalah?
Aku akan memberikan papan nama Aula Semi Kuning kepadamu. Yanuar berkata dengan angkuh, Aula Semi Kuning juga punya sejarah ratusan tahun, papan namanya juga dibuat dari kayu sono keling. Tulisan di atasnya dituliskan oleh kaisar dari dinasti Qing, sangat berharga. Kalau kamu menang, kamu untung banyak. Kita lihat saja apakah kamu pantas untuk menurunkan papan nama itu. Ekspresi wajah Reagen sedikit berubah, dia tahu papan nama itu termasuk benda berharga. Tetapi tentu saja bagi seorang dokter, benda berharga seperti itu hanyalah nomor 2, nama baik tetap menjadi yang utama. Oke, kalau begitu kita pergi ke kampus. Melihat Reagen yang menyetujui tantangannya, Yanuar meninggalkan lantai 9 terlebih dulu. Para tamu yang merasa penasaran mengikuti di belakang dan pergi ke taman kampus. Marvin berteriak di hadapan mahasiswa di kelas, menarik lebih banyak penonton untuk datang dan melihat. Wah, mereka mau bertanding ilmu kedokteran? Sepertinya seru. Bukankah itu adalah Dr. Jensen? Dr. Jensen, ini aku. Waktu itu aku juga menghadiri kuliah MU. Kapan dokter akan mengajar kuliah kami lagi? Katanya Dr. Jensen akan bertanding ilmu kedokteran dengan dokter lain. Aku rasa Dr. Jensen pasti akan menang. Murid yang mengenali Jensen tidaklah sedikit, mereka semua memberi semangat kepada Jensen. Wajah Marvin seketika menjadi masam, Yanuar juga mengernyitkan alisnya. Di kota Sernia Selatan, kemanapun Yanuar berjalan, dia pasti akan mendengar sapaan hormat, sedangkan di kampus ini tidak ada seorang pun yang mengenali dirinya. Mereka malah mengenali bocah ingusan itu, ini benar-benar merupakan sebuah penghinaan bagi Yanuar. Semuanya jangan berisik lagi, siapapun yang dalam keadaan sakit dan sulit disembuhkan atau merasa tidak enak badan, kalian bisa membiarkan diri kalian diperiksa oleh Dr. Yanuar. Kemampuan akupuntur Dr. Yanuar sangat hebat, dijamin kalian akan sembuh. Marvin mau tak mau harus memotong antusiasme para mahasiswa. Memangnya si bapak tua itu bisa? Kalau Dr. Jensen aku baru percaya, kata seorang pemuda gemuk berjalan keluar dari kerumunan. Kamu bilang apa? Memangnya kamu tidak enak badan, kata Marvin dengan nada tinggi. Iya, pinggangku keseleo saat bermain basket, sudah sebulan tidak membaik. Semua obat gosok dan salep juga sudah dipakai tapi tidak ada gunanya. Biasanya, sakit pinggang seperti ini baru akan sembuh dalam waktu lama, apalagi kalau sampai tulang dan ototnya cedera, paling tidak akan butuh waktu setengah tahun baru akan sembuh. Tidak masalah, aku akan memeriksamu. Yanuar berjalan menghampiri. Dia menyuruh orang untuk mengambil kursi lalu menyuruh pemuda gemuk itu untuk tengkurap kemudian Yanuar mengeluarkan jarum peraknya. Melihat jarum yang berkilauan itu, si pemuda gemuk merasa agak sedikit khawatir. Dia lalu bertanya, jarumnya begitu panjang, apakah akan menusuk ginjalku juga? Sakit tidak? Tenang saja, tidak apa-apa, sama sekali tidak akan sakit. Yanuar menjelaskan. Dia sudah begitu banyak memeriksa orang, ini adalah pertama kalinya dia diragukan sampai seperti ini. Yanuar kemudian memegang jarum perak dengan jari telunjuk dan ibu jarinya, pelan-pelan menusukkan jarum itu ke bagian pinggang si pemuda gemuk. Anehnya, si pemuda gemuk itu tidak merasa sakit, dia hanya merasa seperti digigit nyamuk. Hangat sekali, nyaman, kata si pemuda gemuk itu dengan nada senang. Wajah Yanuar tidak berubah, kedua tangannya bergerak dengan lincah, dia terus-menerus menusukkan jarumnya hingga si pemuda gemuk itu berkata dengan penuh keterkejutan, sepertinya sudah tidak terasa begitu sakit lagi. Jarum matahari. Ekspresi wajah Jensen malah berubah. Seorang ahli tentu mengetahui jurus ini. Jurus jarum matahari ini sangat hebat, tapi dia memiliki satu kelemahan, jurus ini hanya dapat digunakan untuk memulihkan energi yang. Tapi kalau penyakitnya terjadi karena aspek yang, maka efek jurus ini tidaklah besar. Ada dokumen yang mencatat, jurus ini diciptakan oleh seorang Kasim dari dinasti Ming, kemudian jurus ini diwariskan secara turun-menurun. Tentu saja, Jensen juga hanya sedikit terkejut saja. Bagaimanapun juga, 12 jarum yin yang diwarisi oleh leluhurnya lebih kuno. Sekarang ini jurus itu sudah hilang dari peradaban, beberapa ahli juga hanya bisa menyebutkan namanya. Tetapi Jensen tahu perbedaan terbesar dari teknik akupunturnya dan Yanuar terletak pada energi yang disalurkan melalui jarum. Yanuar hanya menggunakan media jarum biasa. Jadi ini yang namanya akupuntur? Hebat sekali. Melihat teknik dari Yanuar, para penonton tidak kuasa menahan kekagumannya.
Wajah Yanwar terlihat tenang, tetapi di dalam hatinya dia merasa sangat puas. Tadi, ketika dia diragukan oleh para penonton, di dalam hatinya dia merasa sangat tidak senang. Namun sekarang mereka semua sudah menyaksikan kehebatan akupunturnya. Akhirnya mereka menyadari kehebatan dirinya, bukan?